Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal akhyar. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Ramadan, maka ada 4 perintah baik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita diperintahkan mengawali Ramadan dengan baik. Dan perintah ini sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan, memulai dan mengawali Ramadan dengan baik. Itu makanya di malam pertama kita diajarkan niat puasanya itu sampai 1 bulan. Ya, bukan nawaitu sauma ghadin, diajarkannya itu nawaitu sauma syahri kulli, ya, berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dan setiap malam kita juga didawamkan untuk berniat nawaitu sauma ghadin. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan mengawali Ramadan dengan baik. Yang kedua, kita diperintahkan mengisi Ramadan dengan baik, menghidupkan Ramadan dengan baik. Ini Nabi mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan, menegakkan Ramadan karena beriman kepada Allah, mencari ridhonya Allah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu dia, kita diperintahkan menghidupkan Ramadan selama 1 bulan penuh, dan itu memang diperintahkan. Ya, jadi kalau ada man qoma, hadisnya, barang siapa yang menegakkan puasa 1 bulan penuh. Nah, ini hadisnya betul. Tapi ada di WA juga ada hadis tuh. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh dan dia menahan dirinya untuk tidak pulang kampung, maka bisa dijamin itu orang Betawi asli. Ada juga itu pasti orang Betawi itu, maka pulang kampung dia, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, perintah yang ketiga itu adalah menutup Ramadan dengan baik. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Setiap ibadah, setiap perbuatan itu jangan lihat awalnya, tengahnya, lihatlah ujungnya, lihatlah hasilnya. Sama dengan bulan Ramadan ini, jangan lihat awal Ramadan. Awal Ramadan mah penuh, awal Ramadan mah rame, malah ada pengurus masjid sampai nyewa tenda buat sholat taraweh, nggak muat. Ya, dia sewa tenda buat sebulan. Tahunya ramenya 2 malam. Ya, itu kenapa? Karena memang mengawali Ramadan banyak ya jumlahnya, tapi menutup Ramadan itu jumlahnya tidak banyak. Padahal hitungannya bukan di awal, bukan di tengah, tetapi hitungannya adalah bagaimana ujungnya, bagaimana akhirnya. Hadirin, di masa Rasulullah itu ada seorang, kalau perang di jalan Allah
itu selalu perangnya di depan. Kalau dia udah nyabut pedang ngadepin musuh orang-orang kafir Quraisy itu nggak ada takutnya. Sehingga sahabat-sahabat bercerita tuh, ya di hadapan Rasulullah orangnya malah nggak ada. Itu si A kalau udah perang di depan paling duluan nih. Ahli surga itu. Maka Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, kalian mau tahu nggak siapa calon penghuni neraka? Para sahabat nggak tahu ya Rasulullah. Siapa calon penghuni neraka? Ya calon penghuni neraka itu adalah si fulan yang tadi kalian bicarakan. Wah, para sahabat kebingungan bagaimana mungkin orang yang berjuang di jalan Allah itu justru kata Nabi adalah calon penghuni neraka. Maka salah seorang sahabat kemudian meriwayatkan mengikuti perjalanan hidupnya dari satu fisabilillah ke fisabilillah yang lainnya, sehingga dalam sebuah pertempuran orang yang dibicarakan ahli surga oleh para sahabat tapi diprediksi oleh Nabi ahli neraka, dalam sebuah peperangan dia terluka tubuhnya, ya berlumuran darah, sakit betul, bekas sabetan pedang itu dia mengalami sakit yang luar biasa. Diperhatikan nama sahabat itu dari kejauhan, betul saja. Saking dia tidak tahannya dengan sakit sabetan pedang musuh itu, dia cabut pedangnya dan kemudian dia menusuk jantungnya yang sebelah kiri ini, dadanya, dan kemudian tembus ke belakang dan dia meninggal. Itu makanya melihat sesuatu itu ujungnya. Jadi Nabi prediksinya benar, ya, awalnya bagus, tapi ujungnya malah kemudian berakhir tidak bagus. Nah, yang tinggal segini nih, mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa menutup Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam Islam itu bukan hanya sekedar menutup, tetapi mewarnai nilai-nilai Ramadan itu di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Nah, Ustaz Baihaqi itu ngasih tema saya tuh ini, ya, memberi warna di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Kalau yang ini nih hadisnya palsu ya Pak, yang sering kita dengar nih hadisnya bohong ya. Nih yang ini nih. Lau ta'lamu ummati annama fi Ramadan latamannau kulla sana Ramadan. Tuh kan suka kita dengar tuh kalau di tarawih itu. Ya kalau umat saya tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka umat saya akan berharap 11 bulan di luar bulan Ramadan itu juga adalah bulan Ramadan. Ternyata itu palsu. Ya, itu bukan berasal dari Rasulullah. Nah, untuk mewarnai Ramadan kita bisa mengambil hadis yang sahih. Nabi mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Nabi mengatakan salat yang 5 waktu itu dari zuhur ke asar itu penghapus dosa. Nih kita tadi salat zuhur nih sampai dengan asar itu dia penghapus dosa. Jadi kalaupun kita mati, meninggal dunia sebelum sholat asar, itu sudah merupakan penghapus dosa karena kita sudah niat untuk menunaikan nanti sholat asar. Dan kita nggak tahu kan Pak mati. Saya lihat di TV One tuh, ya, di malam pertama di Masjid Raya di Palembang. Jadi ada pengurus masjid di malam pertama itu dia laporin kegiatan setahun, dia laporin keuangan setahun. Dan kemudian dia minta maaf kalau menjadi pengurus masjid ada salah. Persis sholat tarawih di rakaat yang kedua, ya, di rakaat yang kedua dalam keadaan sujud, orang-orang tahiyat akhir dia nggak bangun lagi dan kemudian meninggal dunia. Kematian yang indah dan luar biasa. Seminggu berikutnya saya lihat juga itu ada dosen di UIN Araniri Aceh. Dalam keadaan berpuasa, sholat asar setelah salam yang pertama. Begitu mau nengok salam yang kedua, kemudian jatuh dan meninggal. Kenapa? Memang meninggal itu bisa saja sangat cepat. Ya, di kita juga kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya, tapi kalau di sini udah kelihatan nih yang bakalan meninggal duluan, ya, yang duduknya nyender, ya, sambil nganggok, itu biasanya duluan tuh. Ada malaikat yang ini nih yang duluan nih katanya pas nih katanya. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan dalam surat Fussilat
Ya, dan dari Jumat ke Jumat itu adalah penghapus dosa. Jadi Jumat kemarin ke Jumat berikutnya itu penghapus dosa. Dan Ramadan tahun lalu dengan Ramadan hari ini itu adalah penghapus dosa. Dan Ramadan hari ini kalau kita jaga nilai-nilai Ramadan, begitu kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, itu juga adalah penghapus dosa. Jadi diperintah bagi kita untuk mewarnai 11 bulan di luar bulan Ramadan dengan yang namanya nilai-nilai Ramadan. Nah, dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia istiqomah, konsekuen, konsisten, komitmen, ya, continue. Nah, itu adalah bagian daripada orang-orang yang mampu menjaga Ramadan. Bahasa Al-Qur'annya adalah istiqomah. Maka turun malaikat, jangan takut, jangan sedih menghadapi kehidupan karena Allah sudah menjaminkan surga. Maka kita jagalah nanti 11 bulan di luar bulan Ramadan dengan yang namanya nilai-nilai dan semangat daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat perintah berpuasa Al-Baqarah 183 itu sengaja dia diawali dengan memanggil kepada orang-orang yang beriman, diikuti dengan perintah berpuasa dan ditutup dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu diawali dengan panggilan kepada orang yang beriman dan puasa itu ditutup dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa sekali Allah memerintahkan ibadah berpuasa ini yang dipanggilnya adalah orang-orang yang beriman. Itu artinya Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu artinya perintah setelah perintah kepada orang-orang yang beriman ini adalah perintah yang tidak sembarangan, dan yang bisa menunaikannya adalah orang-orang yang beriman. Dan kenapa ditutup dengan menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena sudah selayaknya orang-orang yang beriman ketika dia berpuasa, maka puasanya harus berkelas, puasanya harus berkualitas, bukan puasa ecek-ecek, bukan puasa kaleng-kaleng, sehingga harus ditutup dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Nabi mengatakan banyak yang puasanya ecek-ecek, banyak yang puasanya kaleng-kaleng, banyak. Karena hadisnya begini bunyinya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kalau bahasa kita itu kam min shaimin itu artinya banyak benar. Bahasanya itu begitu. Banyak benar orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Itu makanya dia diminta agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana contohnya orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa? Ya, kita bisa mengambil contoh dua binatang, dua hewan sama-sama puasa. Ya, kayak kita di umat Islam semuanya sama-sama puasa, tapi hasilnya nggak sama, beda. Ya, ular, ya, sama ulat kan bedanya cuma huruf R sama T doang. Iya kan? Ular pakai T, ulat pakai R, ulat pakai T. Dua-duanya sama-sama puasa untuk mempertahankan eksistensi hidup. Coba lihat ular. Ular untuk mempertahankan eksistensi hidup, untuk ganti kulitnya dan ingin memperbesar tubuhnya ular, itu puasa 8 hari. Dia nggak makan, dia nggak minum, puasa dia 8 hari. Tapi begitu dia puasa, dia ganti kulit, tubuhnya semakin membesar, tubuhnya semakin kuat karena dia puasa. Apa yang terjadi dengan ular? Sebelum puasa, dia namanya ular. Setelah dia puasa, tetap aja namanya ular. Ular sebelum puasa, dia adalah karnivora, pemakan daging, pemangsa. Setelah puasa enggak berubah, tetap aja dia karnivora tuh ular. Dan ular sebelum puasa yang keluar dari mulutnya racun, yang keluar dari mulutnya bisa yang mematikan. Setelah puasa kirain berubah, enggak.
tetap aja dia mah dari mulutnya yang keluar racun dan bisa yang mematikan. Berapa banyak di antara kita sebelum puasa kutu kupret, setelah puasa tetap aja kelakuan kayak kutu kupret. Nah, ada bedanya, ya. Itu kenapa? Karena emang dia puasanya adalah puasa ular. Kagak ngaruh apa-apa, emang begitu aja, ya. Ya. Nah, oleh karena itu beda sama ulat. Ulat untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, dia puasa 15 hari. Nggak makan, nggak minum, dia masuk ke dalam kepompong. Coba lihat tuh ulat, ya. Sebelum dia puasa, dia herbivora. Dia pemakan daun, ulat gitu. Tapi begitu dia puasa, dia bukan herbivora lagi. Tapi dia hinggap dari satu putik ke putik, dari satu bunga ke bunga, dari satu kembang ke kembang, dan kemudian dia menyemai kehidupan. Ya, dia menyemai kehidupan. Padahal tadinya cuma makan daun, tapi begitu dia puasa 15 hari, dia adalah penyemai kehidupan. Ya, berubah. Itu makanya tadi saya ke bawah tuh. Saya liatin pohon alpukat. Ya, alpukat Niki kayaknya nih kata saya. Wah, udah siap berkembang. Ya, putik-putiknya sudah mulai keluar. Itu nanti ada penyemainya itu. Ya, saya ngelihat karena saya kebetulan punya 100 pohon. Ya, alpukat Niki itu sejak Covid saya nanam alpukat, ya, dan saya sudah berbuah yang kedua. Jadi kalau bulan Agustus 2020 saya tanam, terus sekarang udah berbuah yang kedua. Ini saya lihat sudah mulai berbunga di bawah. Hebat sekali itu yang nanam itu. Punya satu juga kan sekali berbuah bisa 100 kilo. Sekilonya 40.000. Setahun 4 kali berbuah satu pohon. Keren tuh yang nanam alpukat tidak samping masjid tuh. Ya. Hadirin sekalian, ya. Jadi itu ulat berubah beneran, ya. Dari herbivora menjadi penyemai kehidupan. Sebelum puasa ulat menjijikan. Sangat menjijikan. Ya, jalan yang meluget-meluget, ada bulunya dan kemudian gatal. Semua orang nggak ada yang mau megang ulat. Begitu dia puasa 15 hari, udah nggak ngeluget lagi, tapi dia terbang. Kenapa? Karena namanya aja udah berubah. Tadinya ulat, setelah puasa namanya berubah menjadi kupu-kupu. Sebelum berpuasa menjijikkan, tapi setelah puasa indah sekali, penuh dengan warna-warni. Harusnya kita orang-orang yang beriman itu berpuasanya begini, bagaikan berpuasa seekor ulat. Ya, yang kemudian berubah menjadi berkelas, berubah menjadi berkualitas, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu makanya Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menutup Ramadan ini dengan baik. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril khawagir min Ramadan la fi ghairi." Kata Aisyah, aku lihat sendiri Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh, sangat bersemangat di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, tidak sama dengan di awal dan juga tidak sama dengan di tengah. Artinya Nabi lebih hebat lagi, Nabi lebih intensif lagi beribadah di bulan suci Ramadan di 10 malam yang terakhir. Jadi harus tambah semangat, tambah hebat ibadahnya di 10 malam yang terakhir sebagaimana Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah menutupnya dengan baik? Ya, disebutkan kalau udah masuk dakhala al-ashra, ya, al-awakhir min Ramadan syadda mi'zaro. Nabi itu kalau udah 10 malam yang terakhir itu ikat pinggangnya atau sarungnya beliau Rasul kencangkan. Apaan itu? Kalau secara simbolik, ya, itu artinya Nabi semakin intensif, Nabi semakin bersemangat, Nabi semakin bersungguh-sungguh. Kalau udah di 10 malam yang terakhir ini, ya, di 10 hari yang terakhir ini. Tapi secara zohir yang dimaksud itu berarti tubuh Nabi itu tambah ringan. Di 10 malam terakhir itu tubuh Nabi tambah ringkih, tubuh Nabi itu tambah kurus. Gambarannya begitu. Kenapa? Karena ikat pinggangnya dia kencengkan, berarti pinggangnya makin mengurus. Kenapa?
Karena di dalam hadis Nabi kalau buka puasa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutab. Karena Nabi kalau buka puasa itu sederhana banget. Yang pertama Nabi makan kurma basah, sebutir, 2 butir, paling banyak 3 butir. Kalau kurma basah nggak dijumpai sama Nabi, Nabi cari tamar. Tamar itu kurma, tapi kurmanya kering. Ya, kurma kering nggak ada, maka Nabi mencari air putih. Sebelum Nabi sholat yang namanya sholat maghrib. Itu artinya apa? Nabi puasa sangat bersederhana sehingga tubuhnya tambah ringkih, tubuhnya tambah ringan, tubuhnya tambah kurus akibat daripada pola makan yang berubah di bulan suci Ramadan. Nah, ini udah hari ke-27 nih, ya. Bapak timbang, tambah berat apa tambah ringan? Ayo timbang, ya. Nah, kalau pada tambah berat, berarti ada masalah dengan puasanya. Kok orang puasa malah tambah berat? Puasa mah tambah ringan, hilang 5 kilo, kurang 10 kilo, itu namanya puasanya benar. Ya, orang Nabi mah puasanya pakai tamar, pakai rutok, pakai air putih. Lah kita mah buka puasa Pak, kalau nggak ada lontong, sama gorengan, sambal kacang, tuh kayaknya belum buka puasa itu. Ya, masih nyari baik ya. Padahal kan lontong karbohidrat, habis sholat makan lagi nasi. Ya pantas aja kita menumpuk-numpuk ya. Hadirin sekalian, seperti itu Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah. Bahkan saking wa ahya lailahnya itu kata Aisyah, menghidupkan malam. Kata Aisyah itu, Nabi itu kalau di 10 malam yang terakhir, kalau sudah mau isya, ya, jadi kalau udah masuk waktu isya, Nabi udah pakai pakaian yang cakep, udah pakai harum-haruman, dan Nabi sudah memulai qiyamul lailnya itu, intensitas ibadahnya itu sudah dimulai dari sejak isya. Ahya lailahnya itu, menghidupkan malamnya itu luar biasa sekali, ya. Wa aiqaza ahla, dan Nabi membangunkan keluarganya di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, itu kan artinya luar biasa, ya. Hadirin sekalian, yang kedua, Rasulullah itu kalau sudah 10 malam yang terakhir ini memang ada kalimat ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi Muhammad itu ya selalu beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai Nabi wafat. Itu artinya kan begitu Nabi hijrah ke Madinah, perintah berpuasa itu kan di tahun kedua. Ya, perintah berpuasa itu turunnya di bulan Sa'ban, bukan di bulan Ramadan ya. Jadi dia diperintahkan di bulan Sa'ban, itu artinya di tahun kedua Nabi sudah iktikaf. Di tahun ketiga Nabi iktikaf, dan di tahun ke-10 memang beliau Rasul itu wafat. Itu artinya selama 9 kali Ramadan Nabi bertemu dengan Ramadan, dan 9 kali Nabi melakukan iktikaf. Karena ada kalimatnya hatta yatawaffahullah, sampai dengan Allah mewafatkannya. Dan Nabi kalau udah iktikaf 10 malam itu, 10 hari itu, Nabi kalau mau nyisir nih Pak, mau nyisir nggak keluar masjid. Nabi keluarkan kepalanya melalui jendela masjid. Nanti Aisyah, karena kamarnya berdekatan, Aisyah yang nyisirin rambutnya dari luar. Saking Nabi nggak mau keluarnya dari dalam masjid. Itu iktikaf yang luar biasa dilakukan oleh Rasulullah, menunjukkan kepada kita umatnya. Kalaupun kita nggak sanggup 10 hari, ya carilah malam-malam yang ganjil, ilokan. Ya, kalau malam ganjil kalau bisa ke masjid bisa. Saya kasih tahu Pak, kita ini ngekepin bini udah sering. Sama bini tidur dari sejak Bapak umur berapa? Bapak nikah umur 25, dari umur 25 sampai umur 55 tidur sama bini mulu. Ya, Masya Allah, sekali-kali kita berjumbu dengan Allah, sekali-kali kita bermesraan dengan Allah di malam-malam ganjil. Karena memang Nabi mengatakan taharru ya Lailatul Qadri fil fitri min ashril awakhir min Ramadan. Kejar, cari Lailatul Qadar itu di 10 malam yang ganjil daripada akhir bulan Ramadan. Ya, jadi begitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fil khair. Nabi Muhammad itu disebutkan adalah manusia yang paling dermawan. Paling dermawan Nabi Muhammad itu. Bagaimana enggak dermawan ya? Nabi Muhammad itu dikasih sorban dari Yaman, cakep banget. Sorbannya melingkar ya. Ada orang Arab Badui ya, minta sorbannya tapi nariknya dari belakang. Luar biasa ya Rasulullah itu. Sorban cakep banget dikasih sama sahabat dari Yaman, lagi dipakai cuman makainya agak melingkar. Ini Arab Badui dari belakang, narik dari belakang sampai berbekas di lehernya. Kemudian dia meminta sorban itu. Di dalam riwayat Nabi membuka sorbannya dan kemudian Nabi memberikannya. Karena Nabi memang tidak pernah menolak kalau yang namanya ada permintaan. Kalau saya Ustadz Pak, saya pakai sorban saya ditarik. Ini saya berbulat, berbekas. Udah begitu dia minta lagi sorbannya. Paling saya bilang, apa lu kata? Gitu ya. Enak aja lu. Enggak, Rasulullah memang manusia yang paling dermawan dan enggak pernah menolak permintaan. Bahkan nih Nabi Muhammad nih Pak, dia dapat 70 dirham ya. Hadiah ya. Nabi langsung gelar sorbannya. Dan Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang hari ini butuh dana, ambil. Wah, para sahabat pada ngambil itu. Habis yang 70 dirham itu. Yang minta masih ada. Lihat Rasulullah. Yang minta masih ada. Apa kata Rasulullah? Minta kepada Abu Bakar, saya nanti yang akan bayar. Jadi itu pinjaman atas nama Muhammad, bukan atas nama kamu. Kenapa? Memang Nabi Muhammad tidak pernah menolak yang namanya permintaan. Beda banget sama kita ya. Kita mau pelit banget ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan hadis mengatakan Nabi lebih dermawan lagi di 10 malam yang terakhir. Tadi aja tuh udah dermawan. Kalau udah 10 malam terakhir begini nih, Nabi lebih dermawan lagi dan lebih baik lagi. Maka tutuplah Ramadan ini dengan menunjukkan kedermawanan. Dan satu lagi, bayar zakatnya. Ya. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu ya menyempurnakan orang yang berpuasa dan mengenyangkan orang yang miskin. Nah, Nabi itu Pak, kalau orang Madinah zakatnya diambil di Madinah. Kalau orang Mekah, Nabi ambil zakatnya di Mekah dan dibagiin ke orang Mekah. Yang di Madinah diambil di Madinah, dibagikan ke orang Madinah. Begitu etikanya. Ya, jadi bapak-bapak yang tinggal di Ciputat, tidur di Ciputat, nyari rezeki di Ciputat, napas di Ciputat, buang air di Ciputat, masa bayar zakatnya ke Ponorogo? Kampung bagaimana sih? Jadi Ciputat lah, enak banget. Ya, nyari apa-apa di sini, juga bayar zakat ke kampung halaman. Gimana sih pada urusannya? Ayo bayar zakat dulu di sini sebelum pulang kampung. Begitu etikanya. Bukan nggak sah zakat di kampung, sah. Tapi yang wajib di sini. Yang di sana nanti tambahan. Ya, jangan kayak menantu orang Betawi. Ya, diajak pulang kampung, di kampung orang bagi-bagi duit. Biar kelihatan berhasil, giliran pulang minta ongkos sama mertua, malu-maluin aja ya. Jadi istilahnya hadirin sekalian, itu cara menuntut. Nah, hadirin sekalian, kenapa dibutuhkan memberi warna kepada bulan suci 11 bulan di luar bulan suci Ramadan? Dalam surat Taubah ayat 119 menarik sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Nah, itu keren itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Iman, takwa itu satu jalur dengan kejujuran, satu jalur dengan kebenaran. Itu iman tuh. Ya, iman, takwa dan jujur. 11 bulan di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan, didikan selama di bulan Ramadan ini harusnya mewarnai salah satunya tadi tuh nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai moral, nilai-nilai integritas. Dari mana kejujuran di bulan Ramadan? Satu, orang yang puasa itu nggak boleh bohong.
Ya, karena Nabi mengatakan khamsun yuktirna shaim, 5 yang membatalkan pahala puasa. Al-kazibu, ya, bohong, dusta, itu membatalkan pahala puasa. Itu makanya orang puasa pasti jujur, orang puasa pasti benar. Yang kedua, orang puasa itu diajarkan sederhana. Ya, nanti setelah Ramadan juga sederhana. Lihat aja Nabi itu sederhana banget hidupnya, tapi penuh dengan kemuliaan. Ya, Nabi melarang flexing, Nabi melarang hedonis, Nabi melarang pamer-pamer. Dilarang oleh Nabi, kenapa? Karena Nabi itu hidupnya sangat sederhana. Dan Ramadan ini ngedidik kita untuk hidup sederhana. Ya, saya kasih tahu ya Pak, udah ada 5 pejabat loh dicopot cuman gara-gara bininya. Ya, udah 5 dicopot gara-gara bininya flexing. Ya, pamer-pamer di media sosial. Ya, kepala bea cukai di Jogja, Makassar, kepala BPN Jakarta Timur, ada penyidik di KPK, terus satu lagi di Setnek. Itu kenapa? Karena istrinya suka yang namanya flexing. Udah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita hidup yang namanya sederhana. Ya, Bapak ntar perhatiin ya, kadang-kadang bini kita itu Masya Allah kurang perhatian sama laki. Bener saya beneran ini ya. Lah, bini kita itu bajunya banyak bener. Selemari baju isinya baju dia doang. Pagi-pagi itu kita dengar paket, pagi ada paket, ya kan? Siang paket lagi, gitu ya. Udah begitu abangnya, Bang, ya udah taruh aja barang, taruh aja situ, kata saya tuh ya. Kata abangnya COD Pak, lah COD kita lagi yang bayar. Tuh baju tuh orang perempuan baju mulu. Nah, bapak-bapak perhatiin, saya kalau ada ibu-ibu masih kasih tahu, nggak ada kan ya? Bu, nggak ada tuh. Kalau ibu sampai ada laki ibu kaos dalamnya bolong, berarti kurang perhatian. Ya, bapak ntar lihat ya, jangan sampai kaos dalam bolong. Kenapa? Bini kita pakaiannya banyak, masa kita kaos kita bolong? Udah begitu kalau sholat pakai koko kan tuh, ya belakangnya bolong, kan kelihatan. Dan kita di belakang, Pak Haji bininya, perhatiin itu kaos sampai bolong. Dan ada satu lagi, ada orang laki kalau sholat suka gini-gini tuh. Kenapa? Itu karena celana dalamnya dia sambung pakai karet. Itu berarti bininya kurang ajar itu, kalau perhatiin itu. Dan bininya mah pakaiannya banyak bener. Lelakinya sampai kaos dalam, sampai celana dalamnya kagak keurus. Nah, ya Ramadan itu emang lagi gak ada bini sih, kalau begini mesti saya kasih tahu gak ada ya. Jadi itu salah satu bukti hidup sederhana melalui yang namanya ketelatenan seorang istri kepada yang namanya suami. Ya, jadi Ramadan itu mengajak kita hidup sederhana. Pak, kalau orang jujur, Nabi mengatakan orang jujur itu pasti tenang hidupnya. Mau pensiun nih orang jujur, dia cuek aja, dia nggak apa-apa. Mau pensiun nih orang, saya nggak ngambil apa-apa. Mau diperiksa sama KPK juga bodoh amat. Apaan yang mau diperiksa, orang nggak ada apa-apa. Coba kalau orang nilep sono, nilep sini, takut dia diperiksa. Ya, itu makanya orang jujur hidup tuh pasti tenang, tentram. Orang jujur mah hidupnya selalu beruntung dan kemudian penuh dengan ketenangan. Coba kalau culas, coba kalau curang, kagak tenang. Kucing aja nih Pak, kucing aja tahu kucing itu benar apa enggak benar. Kucing nih, kalau ikannya kita kasih nih, kasih makan nasi sama ikan kita kasih itu. Berlima dia makan, kita gentak juga dia diem aja. Kenapa? Dia tahu makanannya boleh kita kasih, anteng. Coba kalau dia hasil nyolong di meja, telinga. Kucing aja tahu boleh nyolong. Tuh, makanya beda manusia mah. Nah, ini yang penting di kantor-kantor itu, kalau jujur kerja, kalau benar tenang aja. Nah, baru nggak tenang itu kalau orang memang nggak jujur, ya. Bapak boleh buktiin ya. Ya, orang tuh kalau jujur memang tenang. Ini saya nggak ngajarin ya. Sekali-kali dah jalan sama bini orang berdua. Ya coba aja kalau nggak percaya. Ya, semobil berdua sama bini orang, lu kagak tenang kita. Makan berdua sama bini orang, takut ada yang moto. Kenapa? Bini orang. Coba kita jalan berdua sama bini kita di mobil, bodoh amat ya.
Di samping kita kan biasa dia menonton YouTube aja ya dia ngelihat nggak apa-apa, kenapa? Ya dia bini kita, kenapa? Selama kita jalan benar, ini yang kemudian membuat hidup kita menjadi lurus ya. Hadirin sekalian, kenapa kejujuran ini menjadi sangat penting? Saya ingin kembali mengulang, saya sudah mengatakan berulang-ulang, hidup kita ini apa sih ya? Kalau lihat surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan ayat yang ke-14 sampai 16, Allah menyebutkan itu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Udah hidup kita cuma begitu doang tuh. Ujungnya summa innakum ba'da zalika lamayitun. Ujungnya kita hidup ini udah ujungnya mati doang. Emang ujungnya apaan sih? Mati ujungnya. Itu artinya hidup kita itu kalau bahasa yang tadi itu kita Allah keluarkan dari lubang. Dan hidup kita ini sebenarnya kemana-mana kita lagi nyari lubang. Dan kemudian ujungnya kita pasti akan masuk juga ke dalam lubang. Mau ngapain kita ini hidup? Melalui Ramadan kita diajarkan orang hidup kita cuma dari lubang, kemana-mana mencari lubang, dan kemudian kita kembali ke dalam lubang. Dan di bulan Ramadan ini 9 lubang yang Allah ciptakan terbuka ini dididik dengan sangat baik. Kan kita punya 9 lubang yang dibuat terbuka. Ada 2 lubang mata, itu kebuka. Dibuat oleh Allah kebuka. Ada 2 lubang kuping, itu dibuat kebuka. Ada 2 lubang hidung, itu dibuat kebuka. Ada 1 lubang mulut, itu dibuat kebuka. 1 lubang di bawah di depan, 1 lubang di bawah di belakang. Semuanya dibuat oleh Allah terbuka. Dan semuanya mengeluarkan cairan. Dan semuanya mengeluarkan kotoran. Di bulan Ramadan ini luar biasa, 9 lubang itu dididik dengan sangat baik. Ya, mulut kita dididik, kuping kita dididik, hidung kita dididik, mata kita dididik, semuanya dididik dengan sangat baik. Sehingga nilai-nilai seperti ini harusnya mewarnai 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Ukuran bapak-bapak besok kita buktiin, bener gak kita ini berhasil di bulan suci Ramadan? Ukurannya besok di bulan Syawal, buktiin aja dah. Pada puasa Syawal kagak? Kalau kagak, berarti kurang tapi beres. Lah yang sebulan bisa kita kerjain, masa yang 6 hari kita kagak bisa? Harusnya dia lebih ringan lagi. Udah itu ukurannya. Yang kedua, ntar bulan Syawal buktiin. Pada balik lagi nggak ke masjid. Buktiin aja, pada baliknya. Kalau kagak, berarti kemarin kurang tapi beres. Lah Ramadan pada ke masjid, masa setelah Ramadan kagak balik lagi ke masjid kayak orang ngambek. Ya, kagak bisa, itu adalah standarnya. Ya, biasa sholat berjamaah, biasa bersedekah, istiqomah bersedekah. Nah itu yang disebut dengan mewarnai 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Dan nanti Pak yang pada mau pulang kampung, kan enak banget ya, PNS mah enak banget dah, banyak banget PNS. Kamu ini dapetnya, serem dah kalau gitu. Ya, serem dah dapetnya banyak banget. Ampun dah ya, aduh berapa ini? Kalau dosen ini sampai 7, masa semuanya cair. Remun 13, gaji 4, banyak amat dosen PNS pada nyengir baik ya. Nah itu maksud saya adalah jangan lupa membagi kebahagiaan kepada anak-anak yang kurang mampu, anak-anak tetangga. Karena di WA ini udah beredar tuh besaran THR di hari raya. Yang di WA kan ada kan, ya anak umur 1 sampai dengan 10 tahun. Kalau anak kandung, ada itu benar. Anak kandung berapa, anak abang berapa, itu ada tuh ukuran-ukuran, itu keren juga. Cuman di situ ada yang di dalamnya tuh, ada di dalam kurungnya. Kalau kagak bawa semur jangan dibagi, gitu keterangannya. Itu parah juga tuh ya. Jadi itu dibiasain ya. Kenapa? Siapin uang-uang kecil itu untuk membagi kebahagiaan. Kalau kita lihat emang anak-anak kita itu Pak kalau lebaran pada bawa tas kecil di sini. Itu kan yang beliin emaknya. Emaknya bocah, emaknya itu suruh pada bawa tas. Maksudnya kalau dia dapat uang dari tetangganya itu istilahnya dia masukin ke situ. Kalau bapak ngasih tahun ini, itu dia pada ngomong tuh 5 orang, 6 orang. Tuh bapak yang itu tuh baik tuh,
rumah yang nomor itu tuh baik tuh, kita dikasih goceng, girang banget tuh. Coba dah, dia lebaran nih, minal aidin wal faizin, bapak nggak bagi duit tuh, dia ngomong pahit, pahit rumahnya pahit tuh keluarga, parah katanya. Nah itu tuh, ya, jadi biasain ya, karena enak kita dipahit-pahitin sama bocah, ya, itu untuk membagi yang namanya kebahagiaan di hari raya, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Yang paling bagus itu mengawali Ramadan dengan baik, mengisi Ramadan dengan baik, menutup Ramadan dengan baik, dan mewarnai nilai-nilai Ramadan kepada 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya mungkin Ustaz ada tanya. Oh ya, silakan. Oh, ada tanya jawab ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Bagaimana? Silakan Pak. Lebaran kan Muhammadiyah itu tanggal 21 Pak. Ya, 21. Kalau misalnya pemerintah misalnya tanggal 22, itu apakah tanggal 21 kita wajib puasa? Ya, baik. Makasih. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada dua ketetapan yang berbeda, maka kita boleh mengambil salah satunya. Ya, maka kita mengambil salah satunya. Mengambil salah satunya itu keputusan yang tepat, ya. Mau mengambil yang pertama, konsisten dengan yang pertama. Mau mengambil yang kedua, konsisten dengan yang kedua. Misalnya, saya memilih keputusan yang tanggal 21. Maka Bapak harus konsisten di situ. Saya mengambil yang tanggal 21, saya batalkan puasa dan saya sholat Id di tanggal 21. Dimanapun itu. Kenapa? Karena itulah keputusan kita di dalam mengambil sebuah pendapat yang berbeda. Dua, kita mengambil salah satu. Dua-duanya dapat, ya. Yang berikutnya adalah saya mau mengambil yang tanggal 22. Maka Bapak harus harus konsisten dan harus komitmen. Saya mengambil yang tanggal 22 dan tanggal 21 saya tetap berpuasa dan saya akan sholat sunnah di tanggal 22. Ya, yang ribet, saya ngambil tanggal 22, ya, tapi saya biar cepet, saya kagak puasa dari hari Jumat, karena yang lain udah pada berbuka. Oh, tidak begitu. Bapak mau ngambil yang mana pendapat ini? Ambil salah satunya, ya. Hadirin sekalian, ambil salah satunya, nggak apa-apa. Saya mau ngambil yang Jumat, silakan. Mau ngambil yang yang Kamis jugaan, silakan. Sabtu silakan, nggak ada masalah, cepet amat ya. Jadi silakan aja, pilih salah satu, dan orang memang harus mengambil pilihan. Kan hari Kamis ada gerhana matahari. Ada. Ya, saya kebetulan udah terjadwal khutbah gerhana matahari di Tanah Kusir. Ya, tadinya saya malah berharap ada yang ngundang saya khutbah Idul Fitri hari Jumat. Karena saya terjadwal khutbahnya hari Sabtu di Tanjung Barat. Saya pikir saya ada yang ngundang nih hari Jumat. Jadi Kamis saya khutbah gerhana, pagi saya khutbah Idul Fitri, siangnya saya khutbah Jumat, besoknya Sabtu saya khutbah lagi. Ya, saya belum ada yang ngundang Jumat nih. Jadi yang penting pilihan aja Pak, jangan kita kemudian begitu ambil Kamis. Bahkan orang-orang udah makan. Ya iya, bagi yang berketetapan itu hari Jumat. Kita kan mau ambil yang hari Sabtu, ya. Jadi ambil pilihan. Kalau Bapak ada di Arab Saudi, orang Indonesia lagi ada di Arab Saudi, ya baru kemudian berkewajiban mengikuti di situ, jangan mengikuti di Indonesia. Dari Indonesia mah kita lagi ada di Indonesia, dan memang sulit untuk dihindarkan. Ya mudah-mudahan sih karena ada gerhana matahari, kan sidang isbatnya hari Kamis tuh Pak. Ya kali-kali aja kelihatan. Kali-kali aja kelihatan ya. Ya kalau kelihatan kan kita jadi lebaran bareng gitu ya, kali-kali aja. Kalaupun kagak, nggak apa-apa, udah ambil aja. Mau yang mana boleh aja, nggak ada masalah. Semuanya benar kok ya. Ya. Padahal tadinya saya pikir begini, awal Ramadan mah nggak bareng juga nggak apa-apa. Ya enggak, ya awal Ramadan nggak bodo amat, kagak bareng, yang penting lebarannya bareng. Ternyata awal Ramadannya bareng,
Kayak-kayaknya lebarannya yang nggak bareng, ya. Emang nggak enak banget ya. Kita lagi takbir, kita lagi puasa, itu hari Jumat, orang lain lagi makan opor. Kayaknya emang nggak enak banget ya. Ya tetangga baunya itu. Udah nggak apa-apa, kita saling menghormat saja, saling menghargai. Kenapa? Karena saya mah yakin banget. Ntar tuh di sorga tuh pada ketemu. Beneran begitu di sorga nanti pada ketemu nih. Begitu di sorga ditanya, lu tahun 2023 lu lebarannya hari apa? Kata gua hari Jumat, kata lu gua hari Sabtu. Enggak apa-apa, jadi yang Jumat sama Sabtu sama-sama di sorga. Amin. Ya. Yang ribut makan di dunia doang. Dan ntar ya kalau udah di sorga mah enak banget ya. Jadi itu aja. Ada lagi yang ingin nanya? Ini kantor tutupnya jam berapa? Oh jam 3 ya, sama kampus. Ya udah, baik, lebih dan kurang. Udah ada lagi? Ada lagi? Udah pada habis ya, ada ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.